warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul dalam majelis yang penuh barakah ini, yaitu majelis ilmu. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Oh ya, alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Alhamdulillah, masya Allah, min kulli nikmatin faminallah. Anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa, membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa dipimpin oleh Mbak Aulia. Silahkan Mbak Aulia dipimpin doanya. Nah, sebelum masuk pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian dulu. Yang hadir nanti bilang hadir gitu ya. Aisyah Nur Oktavianti. Anak-anakku semuanya, untuk menuntut ilmu di sini kita perlu memegang pesan Romo Kiai, yaitu dalam menuntut ilmu kita harus sungguh-sungguh. Karena apa? Karena kunci kesuksesan di dunia dan akhirat adalah memiliki ilmu. Anak-anakku semuanya, kalian masih ingat pelajaran kita pada semester 2 kelas 10 kemarin? Ada yang masih ingat pelajaran kelas 10 semester 2? Oh ya, siapa yang masih ingat? Oh ya, Aisyah masih ingat pelajaran kita kelas 10 dulu semester genap? Ya, apa pelajarannya dah? Pelajarannya tentang jual beli, Bu. Ya, tentang jual beli, benar. Setelah kita mempelajari tentang fikih siasa dan fikih muamalah, maka kita di semester 1 kelas 11 ini kita akan mempelajari tentang sebelum masuk ke pelajaran, Ibu ada punya sebuah gambar di sini. Coba kalian amati gambar di sini, diamati, diidentifikasi dari gambar ini apa yang kalian dapat amati. Dari gambar ini, gambarnya sangat menyeramkan. Silakan diamati di sini. Dari gambar pertama, siapa yang bisa mengamati di sini? Siapa yang mau bisa mencoba? Ya, siapa? Ayu mau mencoba mengamati gambar ini. Silakan Ayu. Gambar di sini gambar tentang pembunuhan, Bu. Iya, benar sekali, gambar pembunuhan. Gambar kedua di sini. Di gambar kedua silakan diidentifikasi atau diamati kalian. Siapa yang bisa mengamati dari gambar kedua di sini? Siapa? Ayo. Dari gambar ini nanti yang akan kita pelajari di semester 1 di sini kelas 11, yaitu kita akan membahas tentang fikih jinayah, yaitu jinayah dan hikmahnya. Jinayah tersebut kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menganalisis ketentuan hukum tentang jinayah. Setelah kita menganalisis, kita akan bisa menyajikan hasil dari analisis tersebut. Jadi kita analisis tentang kasus-kasus pembunuhan. Setelah itu kita bisa menyajikan hasil analisis tersebut. Setelah kita mengetahui itu, kita punya tujuannya. Tujuan dari pembelajaran yang kita kerjakan ini yaitu setelah kalian membaca, mengamati, menggali informasi, setelah kalian berdiskusi nanti dengan teman-teman kalian, kalian akan dapat menelaah tentang hukum dari pembunuhan. Kalian juga bisa nanti memahami materi tentang ketentuan pembunuhan. Setelah itu kalian juga bisa mempresentasikan. Setelah diskusi nanti kalian bisa mempresentasikan hasil analisis kalian tentang ketentuan pembunuhan tersebut. Bagaimana anak-anakku semuanya? Bisa dipahami dari sini? Ya, alhamdulillah. Setelah itu, setelah kalian presentasi, maka ini pada pembelajaran kali ini Ibu akan menggunakan model tentang cooperative learning dan juga diskusi, tanya jawab. Nanti setelah itu kalian bisa dibentuk beberapa kelompok dengan teman kalian dan bekerja sama. Alhamdulillah. Setelah kalian memahami apa yang akan kita pelajari hari ini, kalian coba membaca halaman 1 sampai 10 materi kelas 11 semester ganjil. Kalian bisa dibaca di situ di halaman 1 sampai 10. Dibaca, dipahami, diamati, dan diidentifikasi. Setelah itu kalian bisa menanyakan hal-hal yang belum paham. Dan juga kalian bisa bertanya atau bisa mengkritisi sesuatu yang belum kalian pahami di halaman 1 sampai 10 tersebut. Ada yang bisa mengidentifikasi dari halaman 1 sampai 10 tadi
bisa mengidentifikasi, bisa mengkritisi juga, ada yang bisa ditanyakan atau yang belum dipahami bisa ditanyakan kepada ibu atau kepada teman-teman kalian yang lainnya. Siapa yang bisa mengidentifikasi dari halaman 1 sampai 10 tadi? Siapa? Oh ya, ada di sini Nadia. Nadia mau mengidentifikasi? Oh iya, Nadia mau buat peta konsep, Bu. Oh ya, ibu akan tuliskan peta konsepnya. Bentar ya. Nadia bisa informasikan kepada ibu dan teman-teman tentang peta konsep tadi. Ya, apa Nadia peta konsepnya dari halaman 1 sampai 10 tadi? Oh ya, kata Nadia membahas tentang pembunuhan, Bu. Jinayah. Jinayahnya membahas tentang pembunuhan. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, mau mencoba membuat apa? Dari gambar ini aja. Kita akan mengkritisi gambar ini. Ada yang bisa membuat identifikasi kasus, contoh kasus pembunuhan dari sini. Anak-anakku semuanya, siapa yang mau mencoba membuat kasus, contoh kasus? Ya, siapa? Salsabila mau mencoba membuat kasus pembunuhan di sini. Oh ya, coba diutarakan Salsabila, silahkan. Ya, benar. Oh ya, benar sekali. Anak-anakku semuanya, menurut Salsabila di sini dari gambar di sini, Salsabila bisa mengamati, yaitu di sini pada suatu hari ada sekelompok mahasiswa. Di sini ada sekelompok mahasiswa sedang perang di sini ya, perang atau tawuran, sedang tawuran antar mahasiswa. Dan salah satunya ini anaknya bernama Dono. Dono di sini dengan sengaja dia membunuh lawannya yang bernama Doni. Dono di sini dengan sengaja membacok Doni pada saat tawuran itu, yaitu dengan sengaja dan dengan menggunakan alat yang mematikan. Sehingga pada saat tawuran itu si Doni meninggal dunia seketika. Di sini ada contohnya di sini ya. Setelah diidentifikasi di mana-mana, ternyata Dono dinyatakan bersalah pada kasus ini. Dinyatakan bersalah sehingga Dono harus menanggung akibatnya. Kata siapa Salsabila? Bagaimana tadi analisisnya Salsabila? Ya, kata Salsabila ini termasuk pembunuhan sengaja. Anak-anakku semuanya, tapi di sini kita perlu mengingat karena kita di sini mempelajari tentang jinayah pembunuhan, yaitu kita mengikuti tentang ketentuan Islam. Tapi dalam konteksnya karena kita di sini adalah bukan negara Islam, maka untuk hukuman bagi para pembunuhnya, baik pembunuh sengaja, pembunuh tidak sengaja, pembunuh seperti sengaja, kita tidak boleh main hakim sendiri, yaitu untuk hukumannya kita serahkan kepada hukuman yang ada dalam negara itu atau hukuman yang ada dalam pemerintahan. Baiklah anak-anakku semuanya, bisa difahami? Baiklah anak-anakku semua, setelah kita mempelajari tentang materi tadi pembunuhan, macam-macam pembunuhan, dasar hukum larangan membunuh, serta hukuman bagi pembunuh dan juga hikmahnya. Sekarang ibu ingin kalian mengerjakan soal di sini. Di sini ada 5 soal. 5 soal HOTS ya di sini ya. Kalian bisa membaca soal ini, menjawabnya, tapi perlu dengan tahapan analisis dulu. Kalian pahami dulu soalnya benar-benar ya, baru dijawab. Di sini ada 5 soal. Kalian bisa mengerjakannya, ibu akan bagikan kepada kalian. Silakan dikerjakan dulu. Ya, ibu kasih waktu 10 menit cukup ya, 5 soal. Sudah selesai mengerjakan soalnya? Alhamdulillah sudah. Kalau sudah selesai, ibu akan membagi kalian kepada kelompok-kelompok. Setelah itu kalian akan mengerjakan diskusi kelompok di sini. Ibu akan membagikan LKPD di sini. Nah, tugas kalian di sini yaitu bersama kelompoknya diskusikan nanti, dianalisis. Kalian mencari kasus-kasus yang ada di sekitar kalian atau kasus-kasus dulu yang pernah kalian tahu informasinya ketika kalian pulang ke rumah. Bisa kalian analisis kasus tersebut. Informasi bisa dari keluarga kalian atau waktu dulu kalian pulang
atau kasus di sekitar kalian. Kemarin kan banyak kasus ya terjadi di sini ya. Kalian bisa identifikasi kasusnya itu apa, ditulis di sini kasusnya apa, terus dibaliknya di sini dianalisis. Dari kasus yang pertama tadi di sini dianalisis, itu kasusnya termasuk kasus apa? Pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan tidak sengaja, atau pembunuhan karena kesalahan. Terus identifikasi juga alatnya membunuh itu, alat yang mematikan atau tidak mematikan, atau alat yang biasa saja, atau bagaimana karena kelalaian. Setelah itu kalian bisa menganalisis juga hukuman yang tepat untuk kasus pembunuhan itu apa. Apakah hukumannya dikisos, apakah membayar kifaroh, ataukah membayar diat muwaladah, atau diat mukhafafah. Kalian bisa analisis di sini. Baiklah anak-anakku semua, sudah paham yang akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian? Oh ya, alhamdulillah. Ibu bagikan di sini ya LKPD-nya. Alhamdulillah sudah selesai. Ya, kalau sudah selesai, perwakilan dari kelompoknya maju satu persatu. Silahkan perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 1, kelompoknya Mbak Aisyah. Kelompok 2, kelompoknya Ayu. Kelompok 3, kelompoknya Salsabila. Kelompok 4 dan selanjutnya. Kita awali dulu untuk kelompok 1, kelompoknya Mbak Aisyah. Silahkan maju ke depan Mbak Aisyah. Silahkan maju. Alhamdulillah, kita beri aplaus untuk kelompok 1, kelompoknya Mbak Aisyah. Terima kasih Mbak Aisyah. Silahkan kembali duduk. Dari presentasi kelompok 1 tadi, ada yang mau menyanggah atau menanggapi? Ya. Oh iya, bagaimana? Oh ya, ada yang menyanggah, ada yang menanggapi Mbak. Tadi kurang hukumannya. Katanya, apa tadi hukumannya? Siapa yang mau menyanggah di sini? Oh iya, Khadijah. Ya, silakan Mbak Khadijah. Apa yang mau disanggah dari atau ditanggapi dari kelompok 1 tadi? Oh iya, kata Mbak Khadijah, kelompok 1 kurang menyebutkan hukuman yang pas untuk pembunuhan itu ditambah. Ditambah apa Mbak Khadijah? Ya bisa ditambah dengan melaksanakan kifaroh. Tadi menurut kelompoknya Mbak Aisyah baru hukumannya yaitu membayar diat muwaladah dan juga membayar dikisos ya tadi ya. Jika dimaafkan maka membayar diat muwaladah, tapi juga harus membayar kifaroh menurut Mbak Khadijah. Ya, terima kasih. Semua kelompok sudah maju, alhamdulillah. Semua hasilnya bagus anak-anakku semua. Dari sini kita bisa menyimpulkan, anak-anakku, bareng-bareng kita simpulkan dari presentasi kita hari ini. Siapa yang mau mencoba menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini? Presentasi kali ini siapa yang bisa membuat kesimpulan? Menyimpulkan, ya. Kita simpulkan bareng-bareng. Ya, Mbak Salma, Mbak Salma, silakan Mbak Salma. Oh iya, menurut Mbak Salma, kesimpulan pada hari ini, pada presentasi ini, alhamdulillah kita bisa mengetahui tentang ketentuan-ketentuan tentang pembunuhan, dan juga kita bisa menganalisis kasusnya apa, jenis pembunuhannya apa, dan juga hukuman yang tepat itu apa. Alhamdulillah, kita simpulkan materi hari ini kita sudah mempelajari tentang pembunuhan, pengertian pembunuhan, macam-macam pembunuhan, dan juga hukuman bagi pembunuh, dasar hukumnya, dan juga hikmah dari adanya larangan pembunuhan. Penilaian yang paling tepat ya, yang paling lengkap dari hasil diskusi dan presentasi tadi adalah dari kelompok 2, kelompoknya Mbak Aulia. Kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Aulia. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang bab selanjutnya. Setelah kita pelajari tentang bab jinayah pertama, bab pembunuhan, kita akan mempelajari tentang bab kedua, yaitu tentang penganiayaan. Anak-anakku semuanya, dari pelajaran tadi ada yang masih kalian mau tanyakan? Sudah paham semua? Ya, alhamdulillah. Kalau sudah, marilah kita akhiri pertemuan pada hari ini. Semoga pertemuan pada hari ini, ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah di dunia dan akhirat. Untuk kesempurnaan majelis, marilah kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.